Welcome back to my channel, Ricky Christopher 14. Di channel ini saya akan berbagi tentang pengetahuan dan hal-hal lainnya. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, dan share jika video yang Anda tonton bermanfaat untuk Anda. Selamat menonton. Secara singkat, preposition berarti kata yang menghubungkan antara noun dan pronoun. Nah, seringkali kita menggunakan dalam percakapan sehari-hari ya, tanpa kita sadari, yaitu kita menggunakan kata in, of, to, by, for, with, under, above, into, before, after, inside, outside, below, dan masih banyak lainnya kata-kata yang kita gunakan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan 4 tipe dari prepositions. Oke, langsung kita lihat untuk slide yang berikut. Nah, yang pertama adalah prepositions of time. Nah, preposition ini digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Contoh, yang pertama in. Nah, in digunakan untuk menjelaskan bulan atau tahun seperti in January, in 2018 ya. Dan selain itu juga untuk waktu-waktu yang jelas dan tepat. Seperti kita bisa lihat in the morning, in the afternoon ya. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan kata on ya. Nah, on digunakan untuk menjelaskan hari yang jelas. Seperti on Sunday, on Monday, ya, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Saturday, ya seperti itu. Untuk menjelaskan tanggal, ya kita bisa menggunakan on, seperti on the 2nd January, ya kita bisa menggunakan contoh seperti itu. Yang ketiga adalah at. At digunakan untuk menjelaskan waktu, seperti at 7 o'clock a.m., at 6:45 a.m. ya bisa kita gunakan seperti itu. Dan menjelaskan sebuah kejadian yang jelas terjadi waktunya, seperti at the moment, at the bedtime ya, at the moment, at bedtime kita bisa gunakan contoh seperti itu. Yang kedua ada prepositions of place. Nah, preposition ini digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat. Contoh, kita bisa menggunakan in juga ya. In digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang memiliki batas atau dengan lebih mudah kita menemukannya ya. Seperti in a garden, bisa in a room ya, lebih jelas, lebih mudah kita menemukan. Contohnya kamu akan pergi ke sebuah tempat ya, dan di situ ada bangunan yang punya banyak ruang ya, punya banyak ruangan ya. Nah, kata ini digunakan untuk memudahkan kita menemukan tempat yang kita tuju ya. Jadi in a room ya, ruangannya yang mana kita udah tahu ada di dalam situ, jadi mempermudah kita. Nah, kemudian yang kedua ada on. Nah, on ini digunakan untuk menjelaskan sebuah tempat yang ada di atas sebuah barang ya. Contohnya ini on the table ya, or on the chair seperti itu. Misalnya ada barang yang buku yang kamu letakkan di atas meja, the book is on the table seperti itu. Lalu ada kata at. Nah, at ini digunakan untuk menjelaskan tempat yang spesifik dan memiliki tujuan yang spesifik juga. Seperti at the school, tepat di sekolah ya. And at the office ya, di kantor dia, tempatnya ada di kantor. At the bus stop ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah prepositions of direction. Nah, preposition ini bercerita dan menjelaskan tentang arah menuju suatu tempat. Contoh, they are going to the classroom. Mereka pergi menuju ruang kelas. Kita menggunakan kata to. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah prepositions for agents. Nah, preposition ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara noun dan subject. Noun atau subject di dalam sebuah kalimat dengan aksi yang dilakukan di dalam kalimat tersebut. Nah, kata-kata yang paling umum digunakan seperti by, with, dan mungkin masih ada kata yang lain ya. Nah, tapi saya memakai 2 contoh di sini, yaitu by dan with.
Contoh, yang pertama, I believe this book was written by Ricky. Saya yakin bahwa buku ini ditulis oleh Ricky. Yang kedua, I believe she's going there with her boyfriend. Saya yakin dia pergi ke sana dengan pacarnya. Oke. Nah, ini yang bisa saya bagikan dari 4 tipe preposition. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, demikian ini yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Saya Ricky Christopher 14. Thank you for watching and see you in another video.